Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi punya julukan baru, The King of Lip Service. Nah, julukan ini yang memberikan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Melalui unggahan di Instagramnya, BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa UI menampilkan foto Presiden Jokowi dengan menggunakan mahkota dan The King of Lip Service, begitu disebutkannya. Apa yang dimaksud dengan the king of lip service ini? Kelihatannya berkaitan dengan banyak sekali janji-janji Presiden Jokowi yang tidak dipenuhi dan oleh mahasiswa UI, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI disebut sebagai membual. Karena di situ disebutkan bahwa berhenti membual, rakyat sudah mulai mual. Walaupun julukan itu baru saja diberikan kepada Presiden Jokowi, tetapi kelihatannya itu sudah melekat kepada Presiden Jokowi dan mengikuti Presiden Jokowi kemanapun beliau pergi. Belum lama ini ketika Presiden Jokowi berkunjung ke kota Kendari, dia juga disambut dengan spanduk itu. Bahkan spanduknya itu dipasang di pintu masuk atau pintu gerbang kota Kendari di Sulawesi Tenggara. The King of Lip Service, begitu. Dan ini foto-foto dari spanduk yang dipasang di pintu gerbang kota Kendari ini viral dan dimuat oleh sejumlah media-media konvensional. Bukan hanya spanduk itu, tetapi mahasiswa di Kendari juga menyambutnya dengan aksi unjuk rasa. Astagfirullah. Ya Allah, sadek-dekan ya Allah. Masya Allah, sumpah. Bagaimana Presiden Jokowi menanggapi julukan baru itu? Melalui akun channel resmi dari Sekretaris Presiden, Jokowi menyampaikan tanggapannya. Menurutnya itu sih biasa saja, karena dia katanya sudah pernah mendapat julukan yang lebih parah dibandingkan dengan The King of Lip Service. Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Respon dari Presiden Jokowi ini kan sangat menarik. Ini berbeda sekali dengan respon dari Rektorat UI. Rektorat UI langsung memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa dan panggilan itu dilakukan pada hari libur lagi. Dan mereka minta agar meme yang ditampilkan di media sosial dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu di take down, itu dianggap menghina simbol negara. Nah inilah reaksi yang berlebihan dari Rektorat UI dan juga
ramenya buzzer-buzzer dari Presiden, termasuk seorang dosen dari Universitas Indonesia, Ade Armando, yang dikenal sebagai salah satu pendukung Presiden Jokowi, ini mempersoalkan, dia menyebut apa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI ini sebagai aksi yang tidak cerdas, pandir, dan dia bahkan menduga jangan-jangan mereka ini masuk UI menyogok sehingga membuat tudingan yang menurut dia tidak cukup cerdas. Reaksi yang berlebihan dari rektorat dan juga para buzzer Presiden Jokowi inilah yang kemudian memunculkan reaksi balik. Dan tiba-tiba saja meme yang dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI itu menjadi viral. Reaksi dari rektorat UI inilah yang kemudian direspon secara negatif oleh publik. Civil society dan juga banyak alumni dari Universitas Indonesia yang bereaksi, termasuk beberapa orang diantaranya mereka yang masih aktif menjadi pengajar di Universitas Indonesia. Ekonom Faisal Basri yang menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi, ini satu fakultas dengan Rektor UI, Profesor Ari Kunchoro, menyampaikan dukungan dan menyatakan bahwa tidak perlu takut. Leon, ini Ketua BEM UI, tidak perlu takut karena banyak sekali orang yang akan mendukung mereka. Reaksi yang sama juga muncul dari BEM-BEM di seluruh Indonesia. Mereka juga menggalang solidaritas terhadap BEM Universitas Indonesia dan mendukung sikap dari BEM Universitas Indonesia yang menolak untuk menurunkan meme bahwa Jokowi adalah the king of lip service. Sesungguhnya meme yang dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ini biasa-biasa saja. Sebelumnya itu kan kita ingat juga Aliansi Mahasiswa UGM membuat meme yang sama. Jadi waktu itu mereka menobatkan bahwa Jokowi itu sebagai juara dari antara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Jadi sebenarnya sama, jadi tidak konsisten. Pada waktu itu tidak terlalu ramai, tidak seviral seperti unggahan yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia ini. Mungkin karena Aliansi Mahasiswa UGM ini juga bukan organ resmi dan kemudian tidak ada reaksi dari Rektorat UGM. Andai saja Rektorat UI tidak memberikan reaksi yang berlebihan, barangkali respon publik juga tidak seheboh saat ini. Kita masih ingatkan beberapa waktu yang lalu ketika BEM UI yang saat itu masih dipimpin oleh Zadi Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi yang saat itu berkunjung ke Universitas Indonesia. Ini sebenarnya jauh lebih frontal karena waktu itu Zadi Taqwa langsung berhadapan dengan Presiden Jokowi. Jadi bukan sekedar meme. Tapi waktu itu dukungan terhadap Zadi Taqwa tidak seluas seperti sekarang. Sementara reaksi dari Rektorat juga tidak sekeras seperti saat ini. Sekarang ini dukungan terhadap BEM UI sangat meluas, bahkan di berbagai kota berlaku unjuk rasa dari BEM seluruh Indonesia mendukung dan menyatakan solidaritas terhadap aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Waalaikumsalam. Bersamaan dengan aksi dukungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di berbagai kota, itu serangan tidak hanya ditujukan kepada Jokowi, tapi juga menyasar ke Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Status Ari Kunchoro yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama dari Bank Rakyat Indonesia ini banyak dipersoalkan karena itu melanggar statuta dari Universitas Indonesia, mulai dari kalangan anggota DPR, kemudian para pengamat dan aktivis menuntut agar Ari Kunchoro segera mengundurkan diri. Sebab apa yang dilakukan oleh Ari Kunchoro, sebagaimana dikatakan oleh Ombudsman Nasional, itu juga merupakan maladministrasi. Ari Kunchoro diketahui satu, dia melanggar statuta dari UI yang tidak membolehkan seorang rektor merangkap jabatan. Dan kedua, ternyata Ari Kunchoro pernah diketahui bahwa dia pernah menandatangani laporan kinerja dari Bank Rakyat Indonesia, padahal pada waktu itu dia belum dinyatakan lolos fit and proper test dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Seorang komisaris di perusahaan perbankan, dia dinyatakan resmi menjadi komisaris ataupun direksi apabila dia sudah dinyatakan lulus fit and proper test dari OJK. Dia belum dinyatakan lulus fit and proper test dari OJK, tapi dia sudah menandatangani dokumen. Jadi dokumen itu pun sekarang dipersoalkan keabsahannya. Barangkali situasi ini yang sangat disadari oleh Istana, mengapa kemudian reaksi dari Presiden Jokowi tampak santai. Kalau kita lihat dari video tadi, reaksi dari Presiden Jokowi tadi tidak spontan. Itu kelihatannya sudah sangat disiapkan. Apa yang harus disampaikan, bagaimana gestur dari Presiden Jokowi tampaknya sudah dipersiapkan dengan cermat oleh Istana. Sehingga muncul tadi reaksi tadi bahwa
Presiden Jokowi itu menganggap itu sebagai persoalan biasa karena dia pernah mendapat julukan-julukan yang lain yang lebih buruk dari sekedar King of the Lip Service. Tapi ada satu catatan terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa sebaiknya kritik dilakukan secara santun. Situasi yang dihadapi pemerintah saat ini sangat berat itu. Jadi pemerintah sekarang sedang menghadapi beberapa front pertempuran, karena itu mereka merasa tidak harus perlu menambah front pertempuran baru. Apa saja sekarang sih sebenarnya front yang dihadapi oleh pemerintah? Yang pertama adalah front pertempuran menghadapi COVID. Dan seperti kita ketahui dalam beberapa hari terakhir ini angka COVID melonjak sangat tinggi, dan seperti diakui oleh pemerintah, situasinya sekarang ini sangat buruk. Karena itu pemerintah akan melakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Front kedua, yakni front ekonomi. Keuangan negara sangat berat, dan sebagaimana dikatakan oleh Ketua BPK pada waktu itu, BPK mengkhawatirkan kemampuan dari pemerintah untuk membayar utang dan bunganya. Front ketiga dia adalah front sosial dan politik. Ada kemarahan di kalangan publik, pemerintah gagal menangani COVID dan juga mengelola keuangan negara. Kalau kita lihat reaksi-reaksi yang muncul di publik itu tidak terlampau lagi tampak pembelahan, tidak terlampau nyata. Sekarang banyak orang yang tadinya menjadi pendukung Presiden Jokowi juga sudah mulai bersikap kritis terhadap Presiden Jokowi. Mereka merasa bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak bisa lagi diandalkan dalam menangani masalah pandemi dan juga mengelola keuangan negara. Nah, kalau kemudian Presiden atau pemerintah Jokowi membuka front baru terhadap kalangan mahasiswa, maka akan terbentuk front yang keempat, yakni front perlawanan mahasiswa. Dan tampak ini embrio gerakan ini sudah mulai muncul di berbagai daerah. Mereka bisa saja nanti bersatu dengan elemen-elemen civil society yang sudah mulai jengkel dan marah terhadap pemerintahan Jokowi. Ini setidaknya menjelaskan mengapa kemudian Presiden Jokowi di style bereaksi santai menghadapi kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebab kalau Jokowi misalnya menghadapi secara keras, tentu respon dari mahasiswa juga akan berbeda. Mereka juga akan lebih keras lagi. Menghadapi angka COVID yang terus meninggi, pemerintah tampaknya juga bingung sendiri. Kita beberapa hari yang lalu mendengar bahwa pemerintah berencana akan memberlakukan PPKM darurat. Istilah-istilah yang muncul ini mulai PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat dan sebagainya ini menjelaskan kepada kita bahwa pemerintah tampaknya menghindari opsi yang sebenarnya diatur oleh undang-undang, yakni lockdown. Sebab dengan melakukan lockdown ini ada konsekuensi anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah. Bukan hanya manusianya yang ada di kawasan ini lockdown, sampai binatang ternak pun harus dijamin oleh pemerintah. Inilah kemudian mengapa muncul berbagai istilah-istilah yang sebenarnya yang tidak dikenal dalam undang-undang kekarantinaan. Untuk menetapkan PPKM darurat pun kelihatannya pemerintah juga tidak satu kata. Beberapa hari yang lalu media sudah mendapat bocoran bahwa akan dilaksanakan PPKM darurat. Tetapi kemudian pemerintah menundanya. Dan lucunya Presiden Jokowi justru mengumumkan PPKM darurat itu ketika menyampaikan pidato pembukaan Munas Kadin di Kota Kendari. Pada waktu itu oleh Presiden Jokowi disampaikan bahwa mulai tanggal 3 Juli sampai 2 pekan ke depan akan dilakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Sebagai penanggung jawab PPKM darurat ditunjuk Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Coba Anda perhatikan mengapa Presiden mengumumkan hal yang sepenting itu di sebuah Munas. Jadi kesannya itu sambil lalu. Nah, perihal Munas ini sendiri juga banyak dipersoalkan oleh publik. Mengapa sih Presiden mesti sampai datang ke Kota Kendari meresmikan Munas? Sebenarnya kita juga tahu bahwa Munas itu hanya formalitas. Siapa yang akan menjadi ketua pun sudah ditentukan. Memang Munas Kadin kali ini sangat unik. Siapa yang menjadi ketua umum itu sudah ditentukan ketika mereka bertemu dengan Presiden di istana. Pada waktu itu Ketua Umum Kadin, Rosan Roslani, yang akan segera menduduki pos baru sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika, menemui Presiden Jokowi bersama dengan 2 orang calon ketua umum yang bersaing, yakni Anindya Bakri dan Arsyad Rashid. Anindya Bakri yang selama ini dijagokan akan menjadi ketua umum baru mesti mengalah pada Arsyad Rashid. Arsyad Rashid ini kabarnya adalah calon yang dikehendaki oleh PDIP karena dia secara personal punya kedekatan, kabarnya begitu, punya kedekatan dengan suami dari Puan Maharani. Karena itu Anindya Bakri kemudian harus mengalah. Nah, kalau memang sudah diputuskan siapa yang menjadi calon ketua umum Kadin, kenapa Presiden Jokowi mesti bersusah payah datang ke Kota Kendari? Soal kedatangan Presiden Jokowi ke Kendari ini juga menarik. Sejumlah media melaporkan
bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan Munas Kadin itu status Kota Kendari itu sebenarnya zona merah dari COVID. Hari Sabtu tanggal 26 Juni itu status Kota Kendari merah, zona merah. Tapi sehari kemudian pada tanggal 27 atau beberapa hari sebelum pembukaan Munas Kadin, tiba-tiba secara ajaib bisa berubah menjadi zona hijau. Spekulasi yang muncul status zona merah, zona hijau itu juga tergantung kebutuhan. Rupanya ketika Presiden Jokowi datang ke sebuah kota, bisa saja tiba-tiba kota itu berubah menjadi zona hijau. Sebab kalau tetap zona merah dan kemudian Presiden datang dengan rombongan besar, membuka sebuah Monas, ini kan juga akan menjadi persoalan. Ketika pemerintah menyerukan tempat-tempat umum, perkantoran, pertokoan, mal, dan semua arena publik itu ditutup untuk pencegahan penyebaran COVID, mengapa kemudian tiba-tiba Presiden Jokowi datang ke sebuah daerah yang masih zona merah untuk meresmikan sebuah acara yang sebenarnya nggak penting-penting amat, yakni Munas Kadin yang sudah diketahui siapa ketua umumnya yang terpilih. Kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa berharap bahwa publik percaya bahwa pemerintah menangani COVID dengan sangat serius? Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.